Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai masalah-masalah yang dicoba untuk dikaji oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin. Sekali lagi, kitab Madarijus Salikin itu adalah kitab akhlak tasawuf atau tasawuf akhlaki. Jadi kalau kita ingin memahami agama dengan kitab itu, maka kita akan menemukan kajian-kajian sofistik yang seringkali keluar dari wilayah fikih. Seringkali keluar itu bukan berarti sama sekali keluar dari masalah fikih. Tetapi kalau kita mau mendalami lebih lanjut, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah pendalaman kajian fikih yang dilengkapi dengan kajian akhlak sebenarnya. Sehingga orientasi fikihnya itu disebut fikih akhlaki, artinya fikih yang bernuansa akhlak. Karena di dalam mengamalkan ajaran agama itu, kalau hanya mengamalkan dengan pendekatan fikih, itu terasa formalistik, sehingga ruhnya itu tidak terlihat, tidak terasa, tidak terwujud dalam perilaku. Satu contoh yang sempat saya sampaikan, ketika kita itu mengucapkan doa, ketika doa itu kita ucapkan hanya dengan ukuran sah dan tidak, maka yang kita ucapkan itu ya ucapan-ucapan yang sifatnya formalistik. Doanya apa? Doanya apa? Caranya bagaimana? Sehingga kita bisa terjebak dalam hal yang sangat teknis. Tetapi kalau kita memahami intisari doa, doa itu adalah permohonan, dan doa itu akan menjadi efektif, menjadi permohonan ketika kita ucapkan dengan ikhlas karena Allah, lalu dilengkapi dengan amal-amal soleh yang kita jadikan sebagai wasilah untuk bisa menjadikan doa itu menjadi semakin efektif, dan dilengkapi juga dengan meninggalkan tindakan-tindakan maksiat. Nah, orang yang sudah terjauhkan dari tindakan maksiat dan membiasakan diri untuk beramal soleh, untuk menjadi seorang yang ikhlas di dalam doa itu akan menjadi lebih mudah, dan insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kajian-kajian agama dikatakan doa itu yang akan bisa menembus tinggi setebal apapun, dan akhirnya kita mendapatkan ijabah, pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang kita ucapkan itu. Nah, hari ini kita ingin memahami konsep dosa yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dicoba untuk diterangkan secara runtut. Setelah ini mudah-mudahan saya bisa mengatakan bagaimana kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Dosa seperti apa yang perlu dimohonkan ampun? Itu yang nanti akan kita kaji setelah ini, karena ada dosa yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita terhadap makhluk Allah, hablum minan nas. Ada dosa yang langsung terjadi karena kita menyalahi komitmen kita, janji kita terhadap Allah, yang disebut dosa yang terkait dengan hablum minallah.
Nah, nanti setelah ini kita kaji masalah yang terkait dengan bagaimana kita mengampun terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Nah, perbincangan mengenai doa itu saya katakan selalu memunculkan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa pertanyaan sederhana itu? Ada pertanyaan, ada berapa macam dosa itu? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi perlu dijawab dengan serius. Jawab ringkasnya, menurut nas atau teks Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama, dosa-dosa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Nah, sebelum masuk pada pengertian dosa besar dan dosa kecil, istilah dosa besar yang disebut dalam bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dengan al-kabair, dan dosa kecil yang disebut dengan as-saghair, itu bukan berarti yang kecil harus diremehkan, yang dosa harus kita takuti. Dua-duanya harus kita hindari. Ini persoalan kualifikasi saja, dan bukan untuk menunjukkan bahwa dosa itu benar-benar ada yang kecil dan besar dan bisa dipisah dengan garis tertentu. Karena ada ulama yang mengatakan pada saatnya kita harus tahu bahwa semua dosa itu punya konsekuensi sama, yaitu akan memberikan dampak negatif pada diri kita, karena kita akan mendapatkan azab Allah dari dosa-dosa kita itu. Dosa besar itu adalah dosa yang kualifikasinya itu memang lebih bermakna daripada yang kecil, sehingga kemungkinan kita akan mendapatkan azab Allah dari dosa kita itu lebih dekat, lebih pasti daripada apa yang disebut dengan dosa kecil, dan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu lebih kecil daripada dosa-dosa kecil. Itu dosa besar yang disebut al-kabair. Nah, lalu seperti apa penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Kita coba untuk membaca. Nah, untuk menjawab secara lebih jelas, mari kita simak firman Allah berikut yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah disampaikan di dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Di dalam ayat ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu semua kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kalau kita benar-benar menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kita mendapatkan dosa besar. Dosa itu pengertiannya ada dua. Yang pertama perbuatannya sendiri, yang kedua dampaknya. Perbuatannya disebut itsmun, namanya asam, itu perbuatan dosanya. Kemudian dampak negatifnya disebut danbun, namanya dunubun. Nah, danbun itu adalah keburukan yang melekat pada diri kita ketika kita melakukan tindakan yang tidak baik yang disebut ismun. Sehingga dikatakan ismun kabirun, bukan danbun kabirun. Di dalam Al-Quran dan Hadis dan kitab-kitab tafsir serta kitab syarah hadis selalu disebut dengan ithmun kabirun. Ithmun kabirun itu kesalahan yang besar, kejahatan yang besar, perilaku jahat yang nilainya besar, itu ithmun kabirun. Tapi tidak ada kata danbun kabirun, itu tidak populer, dan itu tidak disebutkan karena dampak dari dosa itu berakibat kita mendapatkan danbun. Nah, pada saat kita itu sudah punya lakatan dosa yang disebut danbun, saatnya kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Kemudian pada ayat yang kedua, yaitu surat An-Najm ayat 32, dikatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum
fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Yaitu para ulama yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Disebut para ulama di sini karena ini sudah masuk dalam wilayah tafsir. Ini mereka siapa? Orang-orang yang punya pemahaman terhadap dosa-dosa itu, yang menjauhi dosa besar dan perbuatan kecil. Nah, disebut dengan al-fawahish, bukan ithmun. Ithmun itu adalah perilaku jahat atau perilaku buruk. Al-fawahish itu sesuatu yang jorok, tidak pantas dikerjakan. Artinya yang betul-betul tidak seyogyanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Itu yang disebut al-fawahish, jamak dari fahisyah. Kemudian dikatakan di dalam terjemahan ini, para ulama yang menjadi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, al-lama dari lama itu adalah sesuatu yang nilainya kecil. Apa? Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selainnya kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan kecil itu semacam apa? Tentu saja orang bisa berdebat. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kesalahan kecil itu misalnya kita tidak dengan sengaja berbohong, lalu kita kenapa berbohong, lalu kita bertobat atas kesalahan itu. Tidak sengaja kita menggunjing, lalu sadar ini kesalahan kecil. Tapi kalau sengaja menggunjing, itu disebut kesalahan besar, itu disebut ithmun. Lalu tindakan yang tidak pantas yang disebut fahisyah, jamak fawahish itu apa? Ya, misalnya kita ngomong jorok atau ngomong sesuatu yang tidak pantas kita omongkan, atau mengatakan sesuatu yang memberikan kemungkinan perkataan kita itu menyakiti hati orang, baru memungkinkan, itu disebut fahisyah. Atau perkataan-perkataan yang mencitrakan diri kita itu orang yang tidak baik, artinya yang bisa merusak citra kita, itu disebut al-fawahish. Bahkan di dalam kajian tentang al-fawahish, perilaku kita yang seyogyanya tidak kita lakukan dalam relasi horizontal kita dengan orang, itu juga disebut al-fawahish. Satu contoh, ketika kita bertamu, makan makanan yang sudah disuguhkan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau terlalu banyak dan terlihat tidak pantas kita mengambil, itu sari, itu disebut juga dengan al-fawahish. Mau dibuat habis toyo, dibuat anggap mereka dari pun diambang, mumpung dikongkol pangan kafe. Dari sisi hukum itu tidak berdosa karena pas sudah direlakan kok, terus diizinkan kok, kenapa tidak kita makan? Ini orang patut. Nah, kepatutan seperti itu harus dipertimbangkan, karena begitu kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut kita lakukan dalam relasi apapun, termasuk relasi sosial yang sederhana ketika kita bertemu, itu bisa disebut dengan al-fawahish. Itu yang perlu kita jauhi. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan Maha luas ampunannya. Artinya apa? Semuanya itu akan mendapatkan ampunan. Kalau kesalahan kecil, tentu saja lebih cepat untuk diampuni. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi merasa suci itu adalah sebuah kesombongan. Merasa bersih, merasa soleh, romongso, akid, itu yang perlu kita jauhi. Bukan berarti kita harus merasa jelek, tetapi kita harus punya sikap hati-hati. Jangan pernah kesombongan itu muncul di dalam diri kita dengan pengakuan bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain, apalagi merasa sudah sempurna menjadi orang Islam. Dan itu kadang-kadang kan muncul. Jadi sikap takfir atau mengafirkan orang itu kan
kadang-kadang muncul sebagai akibat dari perasaan yang muncul di dalam diri kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Yang jenengan itu saya munafik, yang pulau boten. Nah, itu tidak sebaiknya begitu. Bahwa kita bisa memberikan keterangan dengan indikasi kufur, syirik, nifak, tapi jangan menuduh. Jadi sebelum saya kesini, saya diuji oleh anak saya untuk melihat video yang diunggah dari YouTube, dialog antara Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja dengan kaum Salafi. Tentang apa? Tentang arti bid'ah dan syirik. Ternyata ya, saya juga mengatakan ini karena paradigmanya udah berbeda. Alat ukur, alat berpikirnya itu sudah berbeda, ya nggak ketemu. Dua orang dari kelompok Salafi menuduh bid'ah terhadap kelompok Aswaja yang merasa tindakan itu bukan bid'ah karena cara berpikirnya berbeda. Tahlilan bid'ah bisa. Itu bagi kaum Aswaja ditertawakan karena tahlil itu adalah bagian dari kesadaran dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Momentumnya bisa kapanpun, apalagi kalau sudah ada momentum yang disepakati di dalam adat istiadat di masyarakat. Tolong dinani, hitung dinani, 40 dinani itu disepakati. Dan ketika kesepakatan itu sudah mendapatkan keabsahan dari masyarakat dan memberikan dampak positif, itu yang disebut dengan bid'ah hasanah menurut cara berpikir mereka. Tetapi bagi kaum Salafi, kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin fahiya finnar. Dan setiap kesesatan itu neraka tempatnya. Jadi sampai itu menurut rokok yang dituduhkan neraka, saya beramal soleh dan insya Allah ini samuni dan swarga. Nah kan sudah berbeda, paradigma sudah beda mas. Jadi kalau sudah alas berpikir yang berbeda ya nggak ketemu. Gitu. Talafut niat. Mereka itu memahami bahwa talafut itu adalah cara untuk mengukuhkan niat di dalam hati. Jadi tidak dilarang. Karena apa? Talafut niat itu adalah ucapan yang menyertai niat, bukan niatnya. Niat di dalam ibadah itu penting, tanpa niat keabsahannya akan terganggu. Oleh karena keabsahannya itu bisa terganggu karena tidak ada niat, perlu dikokohkan. Cara yang mengukuhkan apa? Dengan cara mengucapkan. Ya, usolli itu adalah cara menguatkan. Kalau kita punya cara menguatkan, kok tidak dilakukan sehingga niat kita tidak tumbuh, kita tidak akan mendapatkan keabsahan dari sholat kita. Karena kita khawatir tidak sah, maka diucapkanlah talafut niat itu supaya niatnya kukuh. Nah, dari Salafi mengatakan, apa ada ayat dan hadis yang menyatakan Rasulullah pernah mengucapkan talafut niat? Tentu saja tidak ada. Kata Aswaja mengatakan begini, tidak semua harus pakai Quran dan hadis. Karena apa? Karena dinalar saja tidak bisa, nggak usah dicari Quran dan hadis. Ya, kan gitu. Nah, ini kan nggak usah ketemu. Saya katakan seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita sampaikan. Allah itu tahu persis apa yang terjadi pada diri manusia sehingga kita tidak harus saling menuduh. Orang itu ikhlas apa tidak? Orang itu baik apa tidak? Nggak usah. Yang penting di dalam diri setiap manusia harus ada kesadaran untuk menjadi orang yang bertakwa. Termasuk ketika kita ini bicara tentang dosa, itu harus disadarkan kepada diri orang. Dia itu berdosa atau tidak? Nggak usah bertanya kepada orang lain. Kira-kira aku dosa orang? Apalagi menuduh orang berdosa. Belum tentu dia berdosa. Tetapi dengan kesadaran yang penuh, orang harus mengakui bahwa dia itu pernah berbuat dosa atau tidak. Jadi kalau kita itu mengatakan saya itu orang yang paling suci, orang yang paling takwa, orang yang paling beriman, itu adalah sebuah kesombongan. Dan itu tidak perlu kita katakan kepada orang. Jangan-jangan dengan kesombongan yang kita lakukan itu justru kita akan mendapatkan azab dari Allah karena kesombongan kita. Biarlah orang menilai kita dengan cara apapun, serahkan semua kepada Allah.
Karena yang paling tahu siapa diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara berpikir yang perlu kita miliki ketika kita mau menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah pun juga menyatakan, misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tarabal kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Jadi kalau dia jauhi dosa besar, maka dosa-dosa selain dosa besar itu akan dengan sendirinya terampuni sebagai akibat dari sholat 2 waktu yang kita lakukan, sholat Jumat yang kita lakukan sampai Jumat yang akan datang kita jaga, Ramadan ke Ramadan yang lain, dan nilai-nilai Ramadan itu kita jaga di antara Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya. Itu kata para ahli tafsir bisa menghapus seluruh dosa kita selain dosa besar. Karena apa? Mereka memahami kata mukaffiratun ma bainahum, asal tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, dalam hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa pembagian dosa besar dosa kecil itu sekadar untuk memudahkan pemahaman kita tentang kualifikasi dosa. Sedangkan apa yang pernah dikatakan, misalnya ini seorang ulama yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Abu Ishaq al-Isfira'ini, bahwa semua dosa itu adalah dosa besar dan sama sekali tidak ada dosa yang kecil. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukan itu maksudnya. Jadi dia tidak sedang bermaksud untuk mengatakan bahwa dosa kecil, dosa besar itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sehingga apa kata Ibnu Abu Ishaq itu benar, semua dosa itu harus dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah. Tetapi kualifikasi dosa itu bisa dipahami, karena ada sebagian dosa itu yang terampuni hanya dengan sholat waktu, hanya dengan menjaga amal sholat kita dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dengan sendirinya terampuni. Tetapi ada dosa-dosa yang lain yang akan hanya mendapatkan ampunan dari Allah ketika kita mau bertaubat dengan taubat nasuha. Salah satunya adalah dosa syirik. Dosa syirik itu tidak otomatis terampuni hanya karena kita sholat. Dan itu yang harus kita pahami. Jadi pernyataan Abu Ishaq al-Isfira'ini itu tidak salah. Tetapi ketika kita harus membagi kualifikasi dosa, kita harus menyebut dosa mana yang bisa terampuni tanpa taubatan nasuha, tanpa minta ampun secara langsung, tetapi cukup dengan sholat waktu dan juga yang lain. Tapi ada dosa-dosa yang tidak mungkin terampuni kecuali ketika kita betul-betul mohon ampun kepada Allah dengan kesungguhan yang tinggi, termasuk di dalamnya dengan taubatan nasuha. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebab kalau tidak seperti itu, dosa memandang sesuatu yang diharamkan sama dengan dosa berzina. Maaf, ya ini kita kan laki-laki. Kalau orang itu nom ayu terus milik, dosanya sama dengan berzina atau tidak? Ya kualifikasinya tidak. Meskipun itu juga perbuatan dosa. Kata Imam Ghazali, ketika kita itu memandang seorang wanita, kemudian syahwat kita itu muncul, segera istighfar dan jangan lanjutkan, karena itu adalah bagian dosa yang akan mengotori hati kita. Tetapi bukan berarti itu sama dengan dosa berzina. Itu adalah muqaddimatus zina, muqaddimahnya zina. Nah, kalau dibiarkan itu bisa mengarah ke perbuatan zina. Itu. Ya, tapi jangan terlalu banyak bermuqaddimah. Banyak bermuqaddimah itu bisa kebablasan. Ya. Muqaddimah itu sama dengan korupsi. Dan korupsi itu bisa terjadi sebagai akibat dari ketidakhati-hatian kita kok. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak. Supaya kita tidak terjebak, lebih baik hati-hati. Jangan sampai kita menciptakan peluang untuk korupsi dan niatkan kita untuk tidak korupsi. Sehingga karena kita berniat untuk tidak korupsi dan tidak memberi kesempatan diri kita untuk korupsi, maka korupsi itu bisa tidak terjadi. Tapi kalau kita itu mendekat-dekati korupsi,
Meskipun tidak punya niat, bisa kita terjebak dalam tindakan korupsi. Seperti juga zina. Larangannya di dalam Al-Quran kan tidak hanya persoalan zina yang dilarang. La taqrabu zina itu kan larangan yang sifatnya itu antisipatif. Jangan dekat-dekat. Zina itu artinya apa? Jangan membuka peluang terjadinya zina. Maka Rasulullah melarang umatnya untuk berkhalwat. Khalwat itu terjemahan gampangnya itu menyepi, berduaan. Nah, secara umum orang mengatakan khalwat itu berduaan secara fisik. Tapi sekarang dengan alat komunikasi orang bisa berkhalwat tanpa bertemu secara fisik. Bahkan tidak hanya berdua, karena orang itu sekarang sudah kehilangan rasa malu. Orang bisa berpacaran secara berjamaah. Iya. Waktu kumpul-kumpul di mana, di tempat manapun lah, orang bisa berpacaran dan tidak malu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka itu malu ketika melakukannya. Karena apa? Semua orang sudah punya keinginan yang sama. Nah, ini kalau kita bicara korupsi itu sudah berjamaah. Seharusnya masing-masing malu, tetapi nyatanya ada korupsi berjamaah. Korupsinya kolektif, mencuri secara berjamaah. Bahkan kalau kita bicara miras juga begitu, minuman keras berjamaah juga. Jangan-jangan zina pun bisa terjadi dengan cara berjamaah, jangan-jangan. Meskipun kita tidak punya harapan seperti itu. Bahkan kemarin ada tamu 2 orang, laki-laki rumah suami istri, yang ngobrol dengan saya sampai larut malam jam 10:30 itu, karena anak perempuannya itu sudah mahasiswa. Dia khawatir sekali kalau anak perempuan itu nanti dapat suami yang tidak solid. Makanya karena dia itu kemudian kenal sama seorang ustadz lulusan Gontor dan IPD yang sangat baik, yang sangat santun, tidak kaya. Karena apa? Jadi guru ngaji di pesantren itu kan ya semingkan semua. Tapi dia menambahkan, Pak Muslim doakan mudah-mudahan anak saya itu dapat orang seperti itu. Bukan harus dapat itu. Saya menambahkan, saya punya menantu seorang yang bisa menjadi imam sholat, bisa memberi contoh kesalehan bagi anak saya dan keluarga saya. Dan saya tidak ingin punya menantu orang kaya, tidak punya keinginan. Tetapi ketika orang itu sudah akhlaknya baik, jadi orang kaya pun akan jadi baik. Ini harus akhlaknya elek, nanti orang larang elek. Nah, sepatu akhlaknya elek, nanti orang larang elek. Kemaki orang nanti orang suki. Ya, saya katakan itu kita berdoa dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita ingin jadi orang yang dikabulkan doa kita, mestinya kita harus membangun kesalahan kita dulu. Jauhi maksiat, lakukan tindakan-tindakan yang baik dengan amal soleh yang berkecukupan. Artinya cukup untuk kita jadikan sebagai alas untuk berdoa kepada Allah, dan ikhlaslah di dalam berdoa, karena ketika kita ikhlas insya Allah akan mendengar doa kita. Allah mau mengabulkan dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, apapun yang diberikan Allah, terimalah dengan sikap qanaah. Jangan dilani panjangan Gusti Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah harus disyukuri. Dan ketika kita belum meraih sesuatu yang kita harapkan, sabar. Karena hanya dengan 2 sikap itu kita akan bisa tenang dan bahagia di dalam hidup. Itu yang sering dinyatakan oleh para ulama. Dengan hadisnya Imam Muslim itu, orang Islam itu mau sangat menakjubkan. Dikasih nikmatan sekecil apapun bersyukur, dikasih musibah sebesar apapun dia bersabar. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Dan ini simpulan hadis dari Imam Muslim yang seringkali diucapkan dalam khutbah-khutbah. Jadi orang Islam itu tidak pernah tidak senang dikasih nikmat. Sekecil apapun nikmat itu disyukuri. Dikasih musibah sebesar apapun disikapi dengan sabar. Dan sabar itulah yang akan membuat dirinya bahagia di dalam musibah apapun yang menimpanya. Dan syukur nikmat itulah yang akan membuat dirinya bahagia sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Kita teruskan. Para ulama salaf saling berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Namun perbedaan pendapat di kalangan mereka itu tidak terlalu tajam, pasti bisa dikompromikan, dan pendapat mereka itu sebenarnya substansinya sama, hampir sama aja. Cuma cara menjelaskannya berbeda. Di dalam kitab
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih disebutkan dari hadis Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dikatakan pernah bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Ada 4 yang betul-betul harus dihindari. Syirik dalam berbagai macam ragamnya. Ini ada Mubalik di Jakarta itu yang spesialis menjelaskan tentang syirik. Namanya Dr. Junaidi Syah. Di mana-mana khutbahnya, ceramahnya tentang syirik. Itu Junaidi Syah. Itu orang NU yang masuk Muhammadiyah, sekarang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ini bukan orang taubat. Orang NU, orang Cilacap. Saya tanya sama teman saya, kenapa Pak Junaidi Syah mau NU, udah kedekan Muhammadiyah. Kalau belum Muhammadiyah kenapa? Dia tertarik untuk bisa cerdas itu harus berteman dengan orang-orang yang mau terbuka. Dan Muhammadiyah katanya terbuka untuk bisa berdialog dengan siapapun. Sementara dia sudah doktor di pesantren di Cilacap, tidak diakui kedokterannya oleh para kiai karena bukan kiai. Sudah doktor itu tidak diakui karena bukan kiai. Jadi pendapatnya tidak dirujuk oleh banyak santrinya. Dia sampai lalu dia kenal sama Pak Putu Gede Suwardana. Itu salah seorang pejabat di Kementerian Pariwisata, orang Hindu yang masuk Islam. Nah itu masuk Islamnya bersama beliau itu ya ceritakan dengan cerita begini. Saya sudah sangat berdosa. Karena pada dosa saya itu gak tanggung-tanggung, dosa besar. Apa Pak Putu? Syirik saya. Jadi orang Hindu syirik saya. Nah, saya masuk Islam itu setelah 3 tahun belajar sama 2 orang. Yang satu sama Abah Anom, belajar tasawuf. Dia orang NU yang sangat NU. Wah, NU-nya itu NU yang bertanggung jawab. NU yang perlu tanggung jawab. Karena apa? Dia bisa mempertahankan KNU-nya dengan argumen yang rasional. NU rasional. NU yang sangat rasional. Dia selalu belajar sama. Di Jogja ada orang Muhammadiyah yang mau membuka diri untuk berdialog dengan saya, namanya Pak Asmi. Dia selalu ke rumahnya. Dia kata, Pak Asmuni seorang Hindu, saya mau belajar Islam, boleh. Dia kalau libur ke Jogja ketemu Pak Asmuni itu untuk dialog aja. Wedangan ya Pak Asmuni untuk dialog. Saya ingin ngerti Islam dari Pak Asmuni yang saya anggap ngerti Islam. Nah, lalu digabungkan antara pendapatnya Pak Asmuni yang orang tarjih Muhammadiyah itu dengan pendapatnya Abah Anom nyambung. Pak Asmuni pikirnya matang, Abah Anom tasawufnya matang. Dari pikir dan tasawuf digabungkan, akhirnya dia masuk Islam di hadapan teman-teman di Jakarta yang mengislamkan Pak Junaidi itu. Komentarnya ringan saja. Saya mantap jadi orang Islam dan bangga jadi orang Islam. Tapi saya menyayangkan banyak orang Islam yang tidak bertauhid. Karena apa? Dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Tahlilan. Karena tahlilan itu adalah sesuatu yang dirujuk dari budaya saya, budaya Hindu. Karena di dalam budaya Hindu, seorang yang meninggal itu arwahnya itu belum sembahih pada Tuhan. 3 hari masih ada di rumah. Oleh karena itu harus didoai supaya tidak ganggu. Nanti pada hari ke-7 kembali lagi, hari ke-40 kembali lagi, 1 tahun kembali lagi, 1000 tahun kembali lagi, didoai dengan doa-doa yang berbahasa Sanskerta. Nah itu yang akan lari. Di Islam didoakan dengan tahlilan itu. Jadi cuma diganti doanya dengan bahasa Arab. Nah gitu. Saya menyayangkan, tapi saya tidak menghujat. Saya ingin menyadarkan kenapa Anda orang Islam masih menggunakan apa yang sekarang saya tinggalkan. Mulai hari ini saya jadi orang Islam, saya tidak akan tahlilan, apalagi tahlilan ala Hindu. Dan saya tidak akan nyelamati siapapun karena apa? Saya belum pernah menemukan ayat Quran dan hadis Rasulullah yang mengharuskan saya selamatan sampai detik ini. Nah ini kalau diundang di Muhammadiyah jadi ramai. Kalau udah pensiun Pak Putu Gede Suwardana sekarang jadi ustadz. Nah, ustadz terus namanya Ustadz Haji Putu Gede Suwardana. Itu apa percaya? Tapi kalau diundang di Muhammadiyah itu pasti ramai. Karena pasti dia akan memberikan kritik yang tajam.
tentang hal-hal yang bermuara syirik. Karena apa? Di Hindu itu pusatnya syirik. Katanya dia, dan dia dengan sangat yakin masuk Islam itu bersih dari syirik. Karena ajaran Islam itu tauhid, dan itu yang mengagumkan saya. Tauhid model tasawuf dan tauhid model fikih saya gabungkan, dan dari saya bisa memadukan. Seharusnya Muhammadiyah dan itu bersatu. Karena Muhammadiyah itu fikihnya kental, NU itu tasawufnya kental. Tapi begitu saya itu ke NU yang lain selain apa? Tidak sama, di Muhammadiyah juga begitu. Sekedar ketika saya kembali ke Jakarta melihat orang-orang, ya kematangan fikihnya juga tidak sama dengan Pak Asmuni. Jadi Pak Asmuni itu adalah potret dari Muhammadiyah yang tidak semua orang Muhammadiyah seperti Pak Asmuni. Abah Hanum itu potret NU, tidak semua orang NU seperti Abah Hanum. Nah itu dia simpulannya. Ini cerita-cerita seperti itu berkembang, dan saya selalu kontak sama teman-teman saya di Jakarta ada kajian seperti itu. Bahkan Abah Hanum itu mengkritik orang yang memperjualbelikan doa, karena doa itu tidak bisa diperjualbelikan. Karena begitu orang menjual belikan doa, seolah-olah dia bisa menyuap Allah untuk mengabulkan doa. Berani berapa? 1 juta dikabulkan. Kalau cuma 200 susah. Ini cerita-cerita guyonan. Doa jendai itu tidak penting, karena doa itu yang penting ikhlas. Baik, kita teruskan. Di dalam lafal Muslim itu dinyatakan dengan pernyataan yang sedikit berbeda. Dzakar Rasulullah SAW al-kabair au su'ila al-kabair faqala asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair qala qauluz zur au qala syahadatuz zur. Qala su'batu wa akbaru dhanni annahu syahadatuz zur. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dosa besar atau ditanya tentang dosa besar, maka beliau bersabda, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap orang tua. Lalu beliau bersabda lagi, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar, dosa terbesar? Dia bersabda perkataan besar, atau beliau berkata persaksian dusta. Nah, ini Syu'bah itu rawi, itu menurut saya yang betul-betul dosa besar itu ya persaksian palsu itu. Ini saya tidak terjemahkan karena ini tambahan dalam bahasa hadis namanya ziyadah, tambahan yang tidak masuk dalam teks tapi ditambahkan oleh rawi atau riwayatnya. Qala Syu'batu wa akbaru dhanni, menurut pandanganku yang terbesar itu adalah syahadatuz zur, persaksian palsu. Ini tidak ikut saya terjemahkan karena ini ziyadah, dan itu tambahan. Nah, di dalam kitab As-Shahih, di dalam riwayat Bukhari itu ada pernyataan. Ini jam berapa? Kita ambil jam 9 nanti kita lompati aja apa dengan yang tidak terlalu penting. Ya. Sa'altu Rasulullah SAW ajidan bi anna Allah akbar qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyan qala thumma an taqtula waladaka khasyaka an yat'am ma'ak qultu thumma ayyan qala an tuzaniya bi halilati jarika qala wa nazalat hadhihi al-ayah tasdiqan bi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Aku bertanya, atau Rasulullah SAW itu pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Dia menjawab, yaitu kamu menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Dia telah menciptakan dari syirik itu besar. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi berkata, kamu bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Jadi dua anak wedi melarat, itu terus dipateni. Aku tanya lagi, kemudian apa? Dia menjawab, kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Selingkuh. Sekarang masih ada selingkuh. Ibnu Mas'ud kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapatkan balasan dosanya. Ini penegasan saja. Di dalam hadis yang lain juga ditegaskan penegasannya sama. Istanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut 7 yang membinasakan itu?
Qala asyirku billah wasihru wa qadlun nafsi allati haramallahu illa bil haq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal zahfi wa qadful muhsanatil mu'minati al-ghafilat. Para sahabat kemudian dijawab Rasulullah, pertanyaannya kan apa tujuh yang binasakan itu? Syirik kepada Allah, sihir, memuji yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta yatim, kabur dari medan peperangan, itu disersi, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Menuduh orang yang beriman berbuat zina itu juga dikatakan sebagai sesuatu yang binasakan. Dan hadis-hadis yang lain itu menjelaskan dengan penjelasan yang sama. Ini redaksinya aja yang berbeda. Ya, semua mirip-mirip saja dan semuanya menegaskan pentingnya pemahaman kita terhadap dosa-dosa itu, termasuk dalamnya nanti ketika kita bicara tentang berdurhaka pada kedua orang tua, sampai ada perkataan mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Itu artinya ketika kita mencaci maki kedua orang tua orang lain, itu akan dibalas. Itu juga adalah dosa besar. Ini masih terus hadisnya sama, semua mengatakan hal yang sama, sampai kemudian ada komentar dari Sa'id bin Zubair pada halaman 6. Ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dosa besar, apakah jumlahnya ada 7? Ini karena terkenal jumlahnya ada 7, maka Ibnu Abbas menjawab jumlahnya lebih dekat dengan 700 macam. Wah gitu. Orang yang begitu, hanya saja tidak ada istilah dosa besar selagi disertai istighfar, dan tidak ada lagi istilah dosa kecil selagi dilakukan terus menerus. Dosa cilik nek dilakukan terus menerus jadi gede. Nek wis kena dosa gede istighfar mohon ampun. Selesai. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah disebut dosa besar. Maka pada saat yang melakukan sebagian dari dosa itu hendaklah memohon ampunan kepada Allah, karena Allah tidak mengekalkan seseorang di umatnya ini di dalam neraka kecuali orang yang keluar dari Islam atau murtad atau mengingkari suatu kewajiban atau mendustakan takdir serta mencemarkan nama baik orang lain tanpa alasan yang benar. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan apa yang dari Allah dari awal surat An-Nisa ayat 31, jadi semuanya dosa besar, semua itu dosa besar. Allah mengatakan dosa besar dosa yang telah diperingatkan Allah berupa hukuman yang pasti dunia dan siksa di akhirat. Sufyan Tsauri juga mengatakan seperti itu, dosa besar ya segala dosa yang di dalamnya terdapat kezaliman antara dirimu dan orang lain, sedangkan dosa kecil ialah yang di dalamnya ada kezaliman antara dirimu dan Allah. Sebab Allah Maha Murah hati dan pasti mengampuni. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam ini, yang dimaksudkan musuhnya bahwa dosa antara hamba dan Allah lebih mudah urusannya daripada kezaliman terhadap manusia, karena dosa ini dapat hilang dengan istighfar. Jadi dosa kita kepada Allah itu dengan istighfar selesai. Ampunan, syafaat dan lainnya itu bisa menghilangkan. Sedangkan kezaliman terhadap manusia harus ada pembebasan darinya. Artinya apa? Perlu permohonan maaf dan dimaafkan oleh orang yang kita zalimi. Kalau kita pernah zalimi orang dan orang yang kita zalimi tidak memaafkan, itu akan menjadi dosa yang melekat pada diri kita sebelum orang itu memaafkan. Jadi jangan pernah kita meremehkan kesalahan kita yang pernah kita perbuat pada orang lain. Karena begitu orang lain yang kita salahi tidak memaafkan, kita akan melekat menjadi kesalahan atau dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah karena maaf yang tidak mereka berikan. Terutama kepada orang tua. Maaf, ini cerita tentang orang tua yang pernah diampuni anaknya. Jadi pada Alqamah. Alqamah itu seorang sahabat yang sangat soleh, ibadahnya luar biasa. Begitu dia mau meninggal, dia kesulitan untuk meninggal karena masih ada dosa yang melekat pada dirinya. Apa? Dia pernah menyakiti hati ibunya. Rasulullah mengatakan ibunya perlu diundang untuk memberikan maaf, tapi ibunya mengatakan aku tidak akan pernah memberikan maaf ya Rasulullah, karena dia telah berbuat salah darahku. Rasulullah kemudian mengancam, kalau ibu tidak mau memberi maaf kepada anakmu yang bernama Alqamah akan saya bakar dengan kayu bakar. Mendengar kata-kata itu ibunya luluh, ya Rasulullah aku tidak tega, meskipun anakku bersalah aku tidak tega anakku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya dia memberi maaf kepada anaknya. Begitu ibunya memberi maaf, akhirnya Alqamah meninggal. Dan itu yang dikatakan husnul khatimah. Karena apa? Dosanya telah dimaafkan oleh Allah dengan maaf yang diberikan oleh ibunya kepada dirinya. Jadi ampunan Allah itu bergantung pada ridhonya orang tuanya ibu itu. Ridho Allah
fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah itu akan bergantung pada ridha kedua orang tua. Kemarahan Allah juga akan bergantung pada kemarahan orang tua. Kalau ibunya tidak mau memaafkan, Alqamah itu selamanya akan tetap mendapatkan dosa sebagai akibat dari durhakanya kepada ibunya, meskipun ibadahnya kepada Allah luar biasa. Di sini ada ungkapan yang sederhana dari Malik bin Mirwal, seorang ulama yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dosa besar adalah dosanya para ahli bid'ah, dan kesalahan adalah dosanya ahli sunnah. Jadi maksudnya kesalahan itu dosa kecil. Menurut pendapat saya yang dimaksudkan Malik bahwa bid'ah itu adalah termasuk dosa besar, dan ia merupakan dosa besar ahli sunnah yang paling besar. Sedangkan dosa-dosa besar yang dilakukan ahli sunnah merupakan dosa kecil jika dibandingkan dengan bid'ah. Inilah maksud perkataan sebagian ulama salaf. Bid'ah adalah kedurhakaan yang paling disukai iblis, karena dosa bid'ah itu tidak diampuni, sedangkan dosa kedurhakaan akan diampuni oleh Allah SWT. Ini pernyataan seorang ulama yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dinyatakan kembali untuk menjelaskan betapa kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjebak pada bid'ah yang disebut bid'ah hakikiyah, yaitu menambah sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya di dalam ibadah. Kalau dalam ibadah sudah taat tidak kepada Allah itu sepenuhnya karena apapun yang di dalam wilayah ibadah, para ahli fikih itu mengatakan al-aslu fil ibadah al-butlan. Semua yang terkait dengan ibadah itu tidak boleh kita lakukan. Hatta yadulla dalilun ala fi'lihi atau ala al-amri. Sebelum ada dalil yang memerintahkannya tidak usah dikerjakan. Oleh karena itu kehati-hatian kita di dalam soal ibadah itu harus benar-benar kita lakukan. Bahkan kemudian ada yang namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu menganggap sesuatu yang bukan ibadah seolah-olah sebagai ibadah, kemudian kita wajibkan untuk kita laksanakan. Itu namanya bid'ah idhofiyah. Satu contoh misalnya, membaca Al-Fatihah 7 kali dalam sholat. Itu kan sesuatu yang tidak diperintahkan. Membaca Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Cukup sekali ketika satu rakaat kita lakukan. Kalau kita mewajibkan membaca 7 kali, itu jelas itu bid'ah, dan bahkan dikatakan tidak ada ilahiyah. Bisa karena menambahkan di dalam rukun sholat. Nah, di dalam sholat itu setelah kita selesai tidak ada doa tertentu yang diwajibkan kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang itu bisa kita kerjakan karena kita ingin mengikuti Rasulullah dengan bahasa ittiba. Bagaimana kemudian ketika kita setelah sholat harus membaca surat Yasin 7 kali berturut-turut? Membaca surat Yasin boleh saja 7 kali berturut-turut, 1000 kali juga boleh, asal tidak kita wajibkan. Nah, kemudian ketika kita wajibkan saat sholat, setelah sholat kita wajib membaca surat Yasin 7 kali berturut-turut. Kalau tidak, kita tidak akan dianggap sah di dalam sholat kita, atau kita tidak dianggap melaksanakan sholat yang sempurna. Itu namanya tambahan yang ditambahkan untuk sesuatu yang tidak seharusnya ditambahkan. Itu akan merusak nilai ibadah itu sendiri, sehingga itu oleh para ulama disebut sebagai bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang terjadi sebagai akibat dari anggapan kita terhadap sesuatu yang bukan ibadah seolah-olah itu adalah ibadah yang diwajibkan. Nah, termasuk diskusi tentang tahlilan itu sebenarnya harus dikembangkan. Tahlilan itu bukan bid'ah hakikiyah sebenarnya, karena itu ada dalam wilayah budaya, tetapi karena itu dikaitkan dengan sebuah kewajiban tertentu, seolah-olah setelah kematian itu kalau tidak ada tahlilan, kita tidak melaksanakan ibadah untuk melakukan tindakan yang harus kita lakukan dalam rangka mengupacarai kematian. Itu yang salah. Sehingga mewajibkan tahlilan dalam 3 hari sampai 1000 hari, seolah-olah dia mewajibkan bahwa itu adalah sebuah kewajiban di dalam ibadah. Itu yang disebut sebagai bid'ah idhofiyah. Itu mestinya. Tetapi kalau kita mau bertahlil 1000 kali semalam, ya monggo, tapi jangan diharuskan. Harus tidak 1000 kali, salah, tidak sah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang disengaja, sedangkan kesalahan adalah kelalaian dan sesuatu yang terpaksa dilakukan, itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah pengertian yang paling lemah. Bukan soal itu, bukan soal sengaja dan tidak sengaja. Ada pula yang mengatakan dosa besar adalah dosa yang dianggap kecil oleh hamba, sedangkan dosa kecil adalah dosa yang dianggap besar, sehingga dia takut untuk melakukannya. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tidak tepat.
Ini asumsi yang dibangun. Masih banyak pendapat lain yang mendefinisikan dosa besar dan dosa kecil, dan masing-masing punya hujah atau alasan yang mendukung pendapatnya. Tapi pada intinya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa-dosa besar tidak melenceng jauh dari perkara-perkara yang telah mereka sebutkan di atas. Sekalipun apa yang mereka definisikan itu berbeda lebih lanjut dan tidak mutlak benar, karena Rasulullah SAW menyatakan dosa besar itu apa. Yang jelas, dosa sekecil apapun, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, harus kita jauhi agar diri kita tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Sebagaimana peringatan Rasulullah pada umatnya, innakum la ta'maluna a'malan ya ataku fi a'yunikum minasyarr kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Sungguh kalian benar-benar akan melakukan amalan yang ia lebih tipis di mata kalian daripada rambut. Kami menghitungnya pada masa Rasulullah SAW sebagai amalan yang membinasakan. Jadi jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Tinggalkan itu. Inilah peringatan Rasulullah yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap muslim agar kita terhindar dari kotoran yang melekat di dalam hati yang bisa mengakibatkan terhalangnya hidayah Allah untuk ada di dalam diri kita karena lekatan dosa yang ada di dalam diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini saya tulis tanggal 3 Januari karena saya menduga saya akan ngaji tanggal 3 karena minggu pertama. Ini saya kirimkan pada Mas kemarin, ternyata saya dijadwal tanggal 10. Ini sudah saya tulis tanggal 2 kemarin. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.